Om Swastiastu. Pada satsang kedua kemarin, topik yang kita angkat adalah tentang siapa Tuhan dan siapa kita sebagai ciptaan beliau. Ya, karena Tuhan Sang Pencipta, kita adalah salah satu ciptaan beliau. Siapa beliau, siapa kita. Kalau kita mengingat ada nyanyian, ya, ada nyanyian Om Srim Sarveswaraya Namaha, Om Srim Param Jyotirya Namaha, Om Srim Param Premaya Namaha, Om Srim Param Karunyaya Namaha, Om Srim Param Pawitraya Namaha. Nah, di sana Tuhan adalah sumber dari segala yang ada di semesta ini, di jagat raya ini. Tuhan adalah sumber segala cahaya yang ada di alam semesta ini, di jagat raya ini. Tuhan adalah sumber kasih sayang. Tuhan adalah sumber segala berkah. Tuhan adalah sumber kesucian. Berarti Tuhan itu adalah sumber segala-galanya yang ada di jagat raya ini. Ada juga nyanyian Om Satchit Ananda Parabrahma Purusottama Paramatma Sri Bhagavati Sameta Sri Bhagavati Namaha. Tuhan sumber kebahagiaan yang abadi. Tuhan sumber dari segala semua kehidupan yang ada. Tuhan adalah ibu dan ayah yang menciptakan, yang memelihara, dan yang melebur semua yang ada. Itu. Nah, itulah Tuhan. Lalu, apa hubungannya kita sebagai ciptaan beliau? Dikatakan bahwa Tuhan itu adalah sumber cahaya. Ciptaan-ciptaan beliau adalah cahaya-cahaya juga. Percikan-percikan kecil dari cahaya. Itu. Kita sudah paham bahwa Tuhan ada di mana-mana. Di mana-mana. Di mana-mana. Kembali ke sebuah lagu. Tua mewa mata, capita tua mewa bandus jasaka tua mewa widya drawinam tua mewa sarwam mama dewa dewa. Tuhan ada pada ibu dan ayah kita. Tuhan ada pada kakak, adik, dan sahabat-sahabat kita. Tuhan ada pada guru-guru yang memberikan kita ilmu. Tuhan ada pada semua yang ada di alam semesta ini. Apakah itu manusia, apakah itu binatang, apakah itu tumbuh-tumbuhan. Ya, itu Tuhan. Dikatakan juga bahwa di dalam diri kita ada percikan terkecil dari Tuhan yang disebut dengan jiwa. Dan kita sebagai manusia terdiri dari 3 bagian. Ada tubuh, ada pikiran, ada jiwa.
Ya. Tubuh kita berasal dari ibu semesta, yaitu ibu pertiwi. Ya. Tubuh kita ini berasal dari elemen-elemen yang ada di pertiwi, yang kita dapati dari makanan dan minuman yang kita konsumsi lewat ibu kita semasa kita berada di dalam rahim ibu kita, ya, lewat tali pusar yang sumbernya di plasenta itu. Apapun yang ibu kita makan, kita merasakan, gitu. Nah, sesungguhnya ya, tubuh kita ini adalah berasal dari ibu pertiwi. Kemudian kita punya kecerdasan jiwa, ya, itu berasal dari ayah semesta yang disebut dengan ayah akasa. Berarti kita ini adalah gabungan dari alam semesta sebagai pertiwi, alam semesta sebagai akasa. Ya, makanya ada 5 unsur, ada tanah, ada air, ada api, ada angin, ada akasa. Panca Mahabhuta. Itu. Nah, sekarang bagaimana kita berhubungan dengan beliau? Karena tujuan hidup manusia terakhir adalah menyatu dengan beliau. Gitu. Nah, kalau kita ingin menyatu dengan beliau yang maha segalanya itu, yang sumber dari segala cahaya, sumber dari segala kasih, sumber dari segala berkah, sumber dari segala kesucian, kita wajib menyadari bahwa diri kita ini yang sesungguhnya 3 bagian ini, tubuh, pikiran, dan jiwa ini, kita harus mengetahui mana sebenarnya diri sejati kita. Kalau kita perhatikan tubuh kita ini usianya maksimal ya, maksimal sekarang 8 sampai 90 tahun. Setelah itu tubuh kita sudah dikremasi, hilang. Ya, saya yang tubuhnya besar gini, berat 81, tinggi 72, nanti dikremasi tidak ada apa. Demikian juga pikiran yang mungkin saya memiliki ingatan sekian, misalnya kalau saya gila itu semua hilang. Berarti tubuh saya ini bukanlah saya, pikiran ini bukanlah saya. Ada sesuatu yang memberi kehidupan itu. Itulah sesungguhnya saya yang tidak pernah mati, yang disebut dengan jiwa. Percikan terkecil dari Tuhan, yang disebut dengan atma, yang disebut dengan jiwa, yang disebut dengan roh. Nah, sekarang kita ada di dunia ini adalah untuk, pertama tugas kita adalah untuk menyelesaikan karma, utang piutang kepada siapapun yang kita jumpai. Ya, utang karma. Ya, saya harus tinggal di sini, saya harus menikah dengan istri saya harus memiliki anak, saya harus memiliki menantu, saya harus memiliki tempat ini untuk berbagi. Ini adalah salah satu utang karma. Itu. Nah, di samping menyelesaikan hutang karma ini, saya harus berproses mengetahui siapa sejatinya diri saya. Kemudian setelah saya ketemu dengan diri saya harus kembali pulang ke Sangkan Paranindumadi itu. Gitu. Ada jalan bagaimana tercepat agar kita bisa cepat kembali pulang ke Sangkan Paranindumadi. Tugas kita adalah menyadari bahwa siapapun yang ada di sekitar kita adalah perwujudan Tuhan. Ya, apakah itu seperti dijelaskan tadi, apakah itu orang tua kita, apakah kakek nenek serta leluhur kita itu adalah percikan kecil dari Tuhan yang harus kita hormati, yang harus kita bahagiakan. Demikian juga dengan pasangan saya. Ya, kita semua punya pasangan yang kadang-kadang bahkan sering kita bertengkar. Ya, kita harus hormati di balik wajah, di balik pikiran yang ada jiwa yang murni di dalamnya. Demikian juga ada saudara-saudara,
Ya, ada kakak, adik yang kadang-kadang kita bertentangan, harus kita hormati karena ada Tuhan di dalam dirinya. Anak-anak yang kadang-kadang walaupun baik, kadang-kadang berselisih paham, harus kita hormati. Ya. Kita harus bisa memisahkan mana tubuh, mana pikiran, dan mana jiwa. Ya. Ketika kita menyadari ini dan mau menerima, mau menghormati mereka sebagai percikan kecil dari Tuhan, ya, Tuhan pasti bahagia. Karena seperti kita sebagai orang tua, kita ingin sekali anak-anak kita rukun. Ya. Dan kita akan bisa rukun kepada siapapun, kepada semua makhluk, kepada semua tumbuh-tumbuhan, asalkan kita tahu bahwa kita ini sama-sama berasal dari asal yang sama, sumber yang sama, yaitu Ibu Ayah Semesta yang disebut dengan Arde Narswari. Itu yang kita bahas kemarin. Demikian ringkasan dari pertemuan satsang kemarin. Om Santi 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 Om.